Selamat pagi anak-anak semua. Salam olahraga jaya. Kembali lagi kita di channel ini untuk mengikuti materi kita yang kedua, yaitu tentang menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Mari kita simak materi berikut ini. Setiap hari untuk bepergian dari rumah ke sekolah atau sebaliknya, kita melalui sebuah jalan, baik dengan berjalan kaki maupun dengan kendaraan bermotor. Apakah yang dimaksud dengan jalan? Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air. Jalan terbagi menjadi jalan umum, jalan khusus, dan jalan tol. Jalan umum dapat dilalui oleh siapa saja. Jalan khusus diperuntukkan bagi kalangan tertentu. Adapun jalan tol adalah jalan umum yang penggunanya wajib membayar tarif tol. A. Pengertian keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Apakah yang terlintas dalam pikiranmu saat melintas di jalan raya? Apakah kamu ingin cepat sampai ke tempat tujuan? Apakah kamu selalu berhati-hati dan memikirkan keselamatanmu dan juga keselamatan orang lain di jalan raya? Hal terpenting yang harus diperhatikan pada saat menggunakan fasilitas umum seperti jalan raya adalah menjaga keselamatan diri dan juga orang lain di jalan raya. Keselamatan dalam berkendara adalah suatu usaha yang dilakukan dalam meminimalkan tingkat bahaya yang akan terjadi selama berkendara dan memaksimalkan keamanan dalam berkendara, baik itu untuk keselamatan diri sendiri maupun orang lain sebagai pengguna jalan. Hal tersebut dapat menciptakan suatu kondisi yang aman dan nyaman dalam berkendara. Untuk mewujudkan keselamatan dalam berkendara juga dibutuhkan suatu kesadaran yang tinggi dari para pengguna jalan, khususnya pada saat mengendarai kendaraan. Apabila setiap pengguna jalan sudah memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya, akan tercipta kondisi jalan raya yang aman, tertib, dan terkendali, meskipun tanpa penjagaan polisi. B. Manfaat menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Di jalan raya, banyak kita jumpai rambu-rambu lalu lintas yang wajib ditaati semua pengguna jalan. Setiap pengendara sepeda motor wajib memakai helm, sedangkan pengendara mobil wajib menggunakan sabuk pengaman. Menurut pendapatmu, apakah gunanya peraturan lalu lintas tersebut? Mengapa pengendara sepeda motor wajib memakai helm, sedangkan pengendara mobil wajib menggunakan sabuk pengaman? Semua peraturan lalu lintas yang sudah dibuat tentu ada manfaatnya. Misalnya, rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di jalan raya tentu memiliki tujuan yang ingin disampaikan melalui simbol-simbol, gambar, ataupun tulisan. Dari tujuan yang akan dicapai, tentunya ada manfaat yang akan diperoleh bagi pengguna jalan itu sendiri apabila menaati rambu-rambu tersebut. Misalnya, pengendara sepeda motor wajib memakai helm SNI. Helm ini memiliki beberapa keunggulan, di antaranya untuk melindungi kepala dari debu dan kotoran, mengurangi atau meminimalkan risiko apabila terjadi kecelakaan, serta membantu meningkatkan konsentrasi pengendara sepeda motor di jalan raya. Demikian juga dengan pengendara mobil. Mereka wajib menggunakan sabuk pengaman yang bermanfaat untuk mengurangi risiko apabila terjadi kecelakaan, mencegah kepala pengemudi terbentur kaca depan, dan mencegah badan terbentur ke setir. Berbagai manfaat yang didapat apabila kita selalu menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya, diantaranya sebagai berikut. 1. Sampai tujuan dengan selamat. Apabila setiap orang memiliki budaya tertib lalu lintas, keselamatan di jalan raya pun akan lebih terjamin. Hal tersebut dapat terjadi karena semua pengguna jalan raya saling memahami dan mengerti pentingnya menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Budaya tertib lalu lintas dapat diwujudkan dengan menjadi pengguna jalan raya yang tertib dan baik, yaitu pengguna jalan raya yang selalu menaati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas secara keseluruhan sehingga pengguna jalan raya akan sampai ke tempat tujuannya dengan selamat. 2. Mengurangi tingkat kecelakaan. Kecelakaan di jalan raya dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, muda maupun dewasa. Namun, selama ini sebagian besar kecelakaan yang terjadi di jalan raya dialami oleh remaja, kalangan pelajar, dan mahasiswa.
Untuk itu, diperlukan tingkat kesadaran yang tinggi akan budaya tertib lalu lintas agar dapat mengurangi tingkat kecelakaan pada kalangan remaja, pelajar, dan mahasiswa. 3. Mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas. Dengan adanya budaya tertib berlalu lintas di jalan raya pada kalangan pelajar, tingkat pelanggaran lalu lintas pun akan semakin berkurang sehingga kedamaian antar pengguna jalan raya akan semakin meningkat. Misalnya, apabila kita memakai mesin knalpot sepeda motor yang berstandar nasional, tidak akan mengganggu konsentrasi pengendara motor lainnya. C. Dampak tidak menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Kecelakaan sering kali terjadi di mana-mana. Kamu bisa melihatnya di televisi atau koran dan terkadang bisa menyaksikan langsung di jalan raya. Kecelakaan yang terjadi tidak hanya melibatkan angkutan umum yang besar, seperti bus, truk, kereta api, pesawat, dan alat transportasi lainnya, tapi juga bisa menimpa pengendara sepeda motor dan pejalan kaki. Apalagi seperti sekarang ini, sepeda motor sudah menjadi prioritas bagi semua orang. Sepeda motor digunakan sebagai sarana transportasi yang mudah, cepat, dan irit. Oleh sebab itu, seiring dengan semakin meningkatnya jumlah pengendara sepeda motor dan mobil di jalan raya, sering mengakibatkan masalah kemacetan dan kecelakaan. Kemacetan dan kecelakaan yang sering terjadi di kota-kota besar disebabkan kurangnya kesadaran setiap pengguna jalan raya untuk menaati peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Misalnya, karena alasan tergesa-gesa mengejar waktu, tidak sedikit para pengendara sepeda motor dan pengendara mobil menerobos lampu lalu lintas yang masih berwarna kuning yang seharusnya digunakan untuk bersiap jalan ketika lampu hijau akan menyala, atau bersiap berhenti pada saat lampu merah akan menyala. Di jalan raya juga terdapat garis marka jalan yang lurus tanpa terputus-putus, yang artinya dilarang mendahului. Namun, karena tergesa-gesa, pengendara motor dan pengendara mobil terpaksa mendahului kendaraan yang berada di depannya, serta masih banyak lagi bentuk-bentuk pelanggaran yang lainnya. D. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan di jalan raya. Ada 3 faktor utama yang dapat memicu terjadinya kecelakaan di jalan raya, diantaranya sebagai berikut. 1. Faktor emosi. Seiring bertambahnya pengguna kendaraan bermotor dan pengendara mobil di jalan raya akan mengakibatkan jarak dan waktu tempuh yang semakin lama. Akibatnya, sesama pengendara tidak bisa sabar, saling berebut, dan kebut-kebutan di jalan raya agar cepat sampai ke tempat tujuan. Bahkan, pengendara seringkali melakukan pengereman mendadak sehingga tertabrak pengendara yang berada tepat di belakangnya. Klakson juga dibunyikan dengan tujuan agar pengendara lain memberikan ruang untuk mendahului. Hal tersebut merupakan kejadian yang biasa kita jumpai di jalan raya, namun sering membuat pengendara lainnya emosi. 2. Faktor usia. Faktor usia merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh bagi pengendara sepeda motor dan pengendara mobil dalam menghadapi berbagai situasi yang sering terjadi di jalan raya. Misalnya, anak yang belum cukup umur, yang belum memiliki SIM memberanikan diri untuk mengendarai kendaraannya di jalan raya dengan ugal-ugalan, kebut-kebutan, dan tidak memikirkan keselamatan diri dan orang lain. Selain itu, pengendara motor atau pengendara mobil yang sudah tua atau lanjut usia juga sering semaunya sendiri dalam berkendara. 3. Faktor gangguan di jalan. Ada banyak faktor gangguan di jalan raya yang sering dijumpai secara tiba-tiba. Misalnya kendaraan lain yang tiba-tiba mendahului dari belakang, pejalan kaki yang secara tiba-tiba menyeberang tidak menggunakan zebra cross, hingga hal-hal yang tak terduga lainnya, seperti pohon tumbang dan kondisi jalan yang rusak. E. Cara menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Ada beberapa cara menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya, di antaranya sebagai berikut. 1. Bagi pejalan kaki. A. Berjalanlah di trotoar. B. Menyeberang jalan di jembatan penyeberangan. C. Apabila tidak ada jembatan penyeberangan, kamu bisa menyeberang di zebra cross atau di dekat lampu lalu lintas. D. Melihat ke kanan dan ke kiri sebelum menyeberang jalan. Jika tidak, menyeberang di dekat lampu lalu lintas. E. Tidak bermain-main atau bercanda dengan teman di jalan raya. 2. Bagi pengendara kendaraan pribadi. A. Pastikan kendaraan pribadimu dalam keadaan baik. Sebelum memulai perjalanan, hendaklah mengontrol ban, rem, oli, gas, kopling, ban serep, dan membawa peralatan bengkel sederhana. B.
Jangan lupa membawa surat-surat berkendara seperti SIM dan STNK. C. Memakai helm untuk pengendara sepeda motor dan memakai sabuk pengaman untuk pengendara mobil. D. Mematuhi rambu-rambu dan peraturan-peraturan lalu lintas. E. Jangan menyetir dalam keadaan mabuk, sakit, ngantuk, atau lelah. F. Jangan menyetir dalam keadaan tergesa-gesa dan mengebut. G. Hindari memegang ponsel saat menyetir. Selain beberapa cara menjaga keselamatan diri dan orang lain yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada satu hal lagi yang harus dilakukan saat berkendara di jalan raya, yaitu selalu berhati-hati di jalan. Berhati-hati merupakan salah satu cara yang mudah untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Selama kamu selalu berhati-hati dalam berkendara, kecelakaan dapat diminimalkan dan dihindari. Sebaliknya, apabila kamu tidak berhati-hati, kecelakaan kemungkinan besar akan terjadi. Berbagai upaya juga dilakukan dalam menumbuhkan sikap hati-hati di jalan raya, seperti mengucapkan doa sebelum mengendarai kendaraan. Berdoa dapat dilakukan di dalam hati atau diucapkan secara lisan. Berhati-hati dalam berkendara memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah menjaga keselamatan dalam berkendara. Tidak hanya untuk keselamatan diri, tapi juga menjaga keselamatan orang lain. Apabila kita selalu menjaga keselamatan berkendara di jalan raya, kita tidak akan melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Sebaliknya, apabila kita tidak berhati-hati dalam menjaga keselamatan berkendara di jalan raya, kita dapat menjadi penyebab kecelakaan dalam berkendara. Oleh karena itu, alangkah indahnya hidup ini apabila dalam berkendara, kita selalu berhati-hati guna saling menjaga agar tidak terjadi kecelakaan di jalan raya. Demikianlah materi kita tentang menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Untuk menguji pemahaman kalian tentang menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan baik dan benar. 1. Kegunaan dari rambu-rambu lalu lintas adalah 2. Jalan tol adalah 3. Berikut ini yang tidak termasuk faktor penyebab kecelakaan adalah 4. Faktor utama yang sering memicu terjadinya kecelakaan di jalan raya adalah 5. Pejalan kaki seharusnya berjalan kaki di sebelah. 6. Tujuan penggunaan helm yang wajib dipakai oleh pengendara motor adalah 7. Sebelum menyeberang jalan, pejalan kaki sebaiknya 8. Berikut ini adalah faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya kecelakaan di jalan raya, kecuali 9. Pengendara yang mengantuk tidak boleh menyetir kendaraannya karena 10. Berikut ini yang tidak termasuk kebiasaan yang sebaiknya kamu lakukan sebelum naik kendaraan adalah. Setelah kalian menjawab pertanyaan pilihan ganda tersebut, jawablah soal uraian berikut ini dengan baik dan benar. Demikian materi kita tentang menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Sampai jumpa di materi kita selanjutnya. Salam olahraga, jaya!